Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soleha, salah satu host podcast Bincang Bicara inspirasi seputar IKST Muhammadiyah Palembang. Hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan salah satu tokoh kita, ibarat salah satu orang nomor satu, bisa dibilang orang nomor satu di IKST Muhammadiyah Palembang. Ini telah hadir ini Rektor IKST Muhammadiyah Palembang, Bapak Heri Satriadi. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik ya. Mungkin kita sapa dulu Pak, sobat bincang kita yang ada di mana saja. Halo sobat bincang, apa kabar semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Gitu ya. Ini ketemu lagi nih dengan Pak Heri Satriadi. Ini acara salah satu program kita ya Pak ya. Salah satu program yang memang digagas oleh IKSTMP ini berupa program podcast di mana ini judulnya ini adalah Bincang ya Pak ya, bicara inspirasi bersama IKST Muhammadiyah Palembang. Yang mana hari ini akan kita bahas nih buat sobat-sobat bintang ini tentang sejarah kayak gitu ya Pak ya. Sejarah IKST Muhammadiyah Palembang, karena yang orang tahu tuh dulu tuh IKSTMP itu ada yang bilang stikes lah ibarat, ada yang juga memang katanya itu dari SPK atau memang dari Akper. Itu gimana Pak? Boleh sedikit Pak kita bicara-bicara seputar sejarah atau memang perubahan dari apa sampai sekarang ini menjadi IKSTMP Muhammadiyah Palembang itu Pak. Baik. Kalau berbicara tentang IKST, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, tentu saja tidak terlepas dari pembicaraan atau institusi-institusi sebelumnya. Jadi kalau kita apa yang sebutkan tadi, ada yang bilang SPK, kemudian ada yang bilang stikers, ya semuanya benar. Ada yang bilang Akper, itu semuanya juga benar. Jadi memang asalnya IKST ini itu berasal dari paling awal itu adalah Sekolah Perawat Kesehatan Muhammadiyah. Itu tahun 1984. Nah, 1984 itu Pak Haji Yusril Disin almarhum itu pendiri pertama. Pendiri SPK ya, pendiri SPK berinisiasi ingin mendirikan Sekolah Perawat Kesehatan Muhammadiyah. Jadi minta izin dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah saat itu dan diizinkan menggunakan salah satu ruangan di Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi ada Rumah Sakit Muhammadiyah itu kalau kita ke Jalan Silabranti itu kan sudah dipagar tapi sayangnya, atau di dekat masjid yang di Silabranti itu. Kalau Bapak Ibu tahu wilayah Silabranti, khususnya untuk orang Pelaju pasti tahu Silabranti. Nah di situ ada gedung sekolah, namanya Sekolah Perawat Kesehatan. Di situ itu masih itu awal sekali, dan juga pernah juga kuliahnya di Dinas Kesehatan Provinsi karena beliau itu salah satu pegawai Dinas Kesehatan Provinsi, salah satu ruangan lah di situ. Waktu itu kan pernah di situ. Nah kemudian pada tahun SPK ya 1995 itu SPK ini tadi dikonversi, transformasi menjadi Akademi Perawat Muhammadiyah. Jadi dari SPK berubah jadi akademi. Berubah jadi akademi. Jadi SPK berubah akademi itu tahun 1995. Namun seiring waktu itu juga kan sebelum 94 itu sudah didirikan juga Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Palembang. Jadi dari 84 sampai ke 94 tuh lumayan ya, 10 tahun ya Pak ya. 94 kemudian 94 Pak Yusril mendirikan lagi AKL Muhammadiyah. Nah mungkin terinspirasi atau seperti apa, karena saya secara khusus tidak berbicara langsung tentang sejarah dengan beliau. Tapi yang saya amati seperti itu. 94 dirikan AKL, kemudian 95 dikonversi SPK yang tadi, yang 984 tadi. Kan AKL berbeda itu.
Oh, AKL. AKL itu Akademi Kesehatan Lingkungan. Oke, jadi AKL, SPK ya, ya Pak ya. SPK itu berdiri sendiri memang dari 84, kemudian 95 dirubah menjadi Akademi Perawat. Akademi Perawat Muhammadiyah. Tapi sebelum Akademi Perawat Muhammadiyah ini ada di SPK itu dikonversi, didirikan oleh Pak Yusril itu Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah. Jadi duluan sebenarnya kalau dari sisi usia AKL artinya yang jadi akademinya yang dahuluan. Kemudian baru Akper. Nah, tapi bersamaan juga waktu Akper itu ada AKPIS juga, Akademi Fisioterapi. Ya, jadi di tahun 1995 itu ada 3 akademi kesehatan di Kesehatan Muhammadiyah di Palembang, yaitu Akademi Kesehatan Lingkungan, Akademi Keperawatan, dan Akademi Fisioterapi. Nah, semuanya kalau fisioterapi itu satu-satunya kalau KL itu ada punya Pemda kalau saya nggak salah. Kalau Akper itu ya kita tahu sendirilah ya, banyak. Terawat ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Akper banyak itu. Nah, jadi 95 itu jadi di tahun 95 Muhammadiyah itu sudah punya 3 akademi kesehatan di tahun 1995. Nah, ini pergerakannya mulai pergerakan gedung yang sekarang ditempati oleh IKST. Nah, itu digunakan pada tahun 94 sampai 95 lah, kurang lebih seperti itu. Jadi pendiriannya 94 95 itu ruang kelas, ruang kantor di semuanya di satu tempat, satu wilayah. Nah, sekarang masih kan posisi IKST kan masih di situ. 94 95. Nah, itu gedung pertama kita. Sudah digunakan. Jadi ada 3 akademi, 3 direktur, 1 BPH. Oh iya. Gitu. 3 direktur, 1 BPH. Nah, itu ya karena kan itu punya kepalanya masing-masing ya Pak ya. Ya, punya akademi, namanya akademi kan. Ya. Ada direktur, ada pudir juga. Jadi direktur 1, pudir 3. Nah, akademi perawat seperti itu, kayak AKL seperti itu, fisio seperti itu. Jadi ada jadi masing-masing punya otoritas masing-masing sebetulnya, dan hidup dalam suasana kekeluargaan, kira-kira seperti itu. Iya, Pak ya. Karena BPH-nya satu. BPH-nya satu. Ya, itu BPH-nya kan juga langsung Pak Yusril kan. Kemudian Pak Yusril yang pendirinya SPK tadi ya Pak ya. Beliau semua sebetulnya SPK, kemudian mendirikan AKL, mengkonversi SPK menjadi Akper, kemudian juga mendirikan Akademi Fisioterapi Palembang. Nah, itu semua 95 itu semua kita sudah akademi. Nah, itu kemudian ya seiring waktu saya itu yang mulai aktif sebetulnya di institusi ini tahun 2002 baru masuk, kemudian kita akreditasi Pusdiknakes. Waktu itu kan akreditasinya kan masih Pusdiknakes. Itu Bapak bergabungnya di Akpernya di AKL atau di AKL? Saya di AKL karena saya lulusan D3 Kesehatan Lingkungan. Jadi kita bergabung di AKL tahun 2002 ya, 2002. Saya ingat itu Mei kalau saya nggak salah. Mei 2002 saya bergabung di Palembang. Kebetulan saya berasal dari bukan berasal sih, kuliahnya di Kota Palembang, tapi asalnya tidak tahu lah, terserah pemirsa ya. Kan boleh lah Pak, ibarat asalnya Bapaknya aslinya orang mana ini Pak? Karena lahirnya di Oki, Tulung Selapan tepatnya kan begitu, sampai SD, tamat SD itu masih di Tulung Selapan. Kalau mungkin Bu Eha tahu itu Kuala Sungai Pasir ya. Dari Tulung Selapan itu sekitar 4 jaman lagi lah naik speed kita. Itu kami orang rantau itu ke sana. Jadi memang asli ini keturunan Palembang atau memang ada? Saya aslinya Minang. Orang Minang. Ya, orang rantau lah. Orang rantau ya Pak ya. Taman SD baru ke Padang. Nah, itu makanya terserah pemirsa itu mau orang Padang mau orang Selapan juga boleh. Kalau istilah ada yang katanya ada Jawa Palembang, kalau Bapak ini mungkin Padang Palembang ya Pak ya kali ya Pak. Ya sebetulnya tidak bisa juga. Karena orang tua semuanya Padang. Gitu. Jadi memang asli origin. Ya cuma lahirnya saja lahir, sekolah SD, kemudian kuliah, itu balik lagi ke Palembang untuk mengabdi ke Tanah Sriwijaya, kira-kira seperti itu ya. Gitu ya, dramatisnya itu. Nah, jadi tadi
95 KL, Akper, Akpis, ada 3 akademi gitu kan. Nah, tentu kita melalui proses akreditasi, melalui penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu pada masa-masa 2002, 3 dan 2004 itu terus terang saja kalau kami sendiri di AKL ya, KL mungkin juga teman-teman Akpis itu posisinya ya cukup sulit ya, sulit. Kalau Akper mungkin karena mahasiswanya cukup. Karena mungkin peminatnya banyak. Peminatnya ya memang, peminatnya agak kurang. Kita kalau AKL itu ada 4 orang. Ya, 4 orang. Proses pembelajarannya cuma ada 4 mahasiswa. 4 mahasiswa dan tetap belajar. Okay. Karena kenapa tetap belajar waktu itu ya termasuk ini juga kualat juga dengan orang tua. Tapi kualat yang baik itu sebenarnya. Jadi waktu itu BPH itu kan kita tidak kasih tahu. BPH tidak usah tahu. Ada 4 mahasiswa cuma begitu sudah diterima. Berapa mahasiswa? 4 Pak. Wow, gimana ini? Ya udahlah terserah, terpaksa diterima oleh BPH. Mau tidak mau ini anak harus diselesaikan. 4 orang. Alhamdulillah ada yang PNS di yang jiwa rumah sakit Eraldi Bahar. Eraldi Bahar. Depi siapa namanya itu satu lagi kemarin ke Bangka ada 4 orang itu. Saya lupa 2 lagi. Jadi mereka adalah 4 orang yang lulusan pertama kali ya? Bukan lulusan pertama, itu proses ininya maksud saya. Proses. Kalau pertama kali justru banyak, yang 94 itu masuk 94 itu ada 30-an. 30-an dan pernah saya belum masuk. Mungkin saya 94 itu kan saya juga masih mahasiswa. Masih SMA saya 94 itu kira-kira seperti itu. 97 saya baru mahasiswa. Iya, jadi ini sobat ini kayaknya sejarah Pak Heri ini lumayan panjang juga ya Pak ya. Ya mungkin tadi lanjut Pak yang tadi mungkin dari 94 tadi ada 3. Mungkin kalau anunya panjang ini bisa berapa kali podcast ini ya. Iya, podcast kita singkat 94 kemudian 2000 saya gabung 2002 kita melewati akreditasi Pusdetnakes semuanya terakreditasi itu AKL, Akpis, Akper itu terakreditasi semua dan Akper itu sudah B itu kalau saya nggak salah. Akpis juga sudah B, AKL yang masih C waktu itu. Nah, kemudian di 2004 proses 2005 itu mulai ada keinginan ya. Ada keinginan, ada cita-cita untuk menjadikan akademi ini menjadi satu kesatuan. Jadi sekolah tinggi ilmu kesehatan Muhammadiyah Palembang. Semua diangkul jadi panitia panitia persiapan perubahan dari bentuk ketiga jurusan 3 tadi. akademi itu. Semuanya sudah ada ini. Nah, ini inisiasinya memang waktu itu ketua panitia itu Pak Hamdani ya. Di Direktur Akper waktu itu. Direktur Akper ya. Dia yang istilahnya memimpin lah ya, jadi ketua panitia. Akhirnya tahun 2006 SK penggabungan ya, perubahan bentuk atau penggabungan juga itu ya, penggabungan akademi 3 akademi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang itu ditambah 2 prodi. Jadi ada penambahan harus tambah karena kan kita kan diploma 3 itu, 3 kan diploma 3. Kalau sekolah tinggi itu harus ada 1 sarjana. Ada harusnya. Maka dibuatlah diusulkan juga S1 perawatan atau keperawatan, kemudian D3 kebidanan yang memang lagi booming di tahun-tahun itu. Jadi sudah ada 5 jurusan 5 prodi. 5 bukan jurusan. Prodi. Program studi. Jadi 5 program studi. Ya itu kita tanggal 8 September 2006 kalau saya nggak salah itu hari lahirnya Stikes Muhammadiyah Palembang. Jadi sudah ada perubahan dari SPK di 84, kemudian akademik di 94, kemudian terus di 2006 tuh ada penggabungan itu ya Pak, penggabungan dengan adanya 3 akademi jadi sekolah tinggi. Ya itu baru jadi Stikes ya Pak. Baru Stikes. Masih belum ke IKST itu butuh waktu 2020 itu berapa itu? 2006, 2020. 14 tahun ya Pak. 14 tahun ya butuh waktu 14 tahun. Jadi IKST sendiri ini lahir di 2020. Iya, baru. Terus itu kan dari Stikes nih Pak sampai jadi IKST-MP sendiri ini gimana? Tentunya enggak mudah ya Pak ya, karena mungkin ada yang namanya pasang surut atau kerikil-kerikil dalam perjalanan itu bisa dikasih sedikit Pak. Nah, kan kita lagi ngebahas tentang sejarah ya Pak ya, namanya sejarah. Mungkin kita mengulik nih
problema kan baru ini aja ya, baru proses formal ya, belum di dalam itunya ya, kan gitu ya, maksudnya gitu ya. Iya, Pak. Proses formal, belum yang gajinya berapa, kan gitu, belum gitu. Ya kan karena Pak kan kalau kita lihat tadi itu kan nggak mudah ya Pak, karena tadi Bapak ngebahas ada 3 akademi, artinya ada 3 direktur ya Pak. Nah, yang sejarahnya tuh kira-kira siapa Pak dari ketiga direktur itu yang memimpin dan menjadi ketua Stikes kayak gitu? Oh, udah ada ya Pak. Jadi yang ketua Stikes itu Dr. Santi. Dr. Santi. Miss Merianti. Kan, salah satu dosen di situ. Kebetulan, beliau ini waktu itu kan kebetulan direktur Akpis itu ini PNS. Direktur Akpis itu PNS. Nah, kalau saya nggak salah posisi Bu Santi waktu itu PLT atau apa ya, PNS gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian diusulkan, jadi AKL juga mengusulkan salah satu nama, bukan dosennya juga, karena kita SDM kita cukup terbatas waktu itu ya Pak ya. Bukan cukup terbatas, sangat terbatas. Saya saja masih D3 waktu itu. Jadi kami mengusulkan salah satu pegawai, kebetulan memang dosen luar kita, dosen luar biasa kita, dan pegawai dinas provinsi, kesehatan provinsi. Kalau Akpis itu Bu Santi tadi, Dr. Santi. Nah, beliau juga sebetulnya PNS ya, PNS, dokter di Prabu Mulih kalau saya nggak salah itu. Kemudian yang dari Akper Pak Hamdani tadi. Pak Hamdani. Nah, kemudian setelah itu berproses kan di pusat ya, Jakarta, akhirnya dipilih Bu Santi sebagai komandan pertama Stikes Muhammadiyah Palembang tahun 2002. Dengan latar belakang pendidikan fisioterapi mungkin ya Pak? Dokter, beliau dokter umum beliau, dokter umum itu. Jadi itu beliau yang pertama kali. Jadi kemudian perjalanan waktu ya kita namanya juga tadi itu kan 3 kepala, 3 baju yang disatukan menjadi satu seragam kan gitu ya. AKL, Akpor, Akpis, meskipun kami ini ya sudah akrab lah satu sama lain kan, karena memang suatu atap ya. Iya, karena tadi kan dikepalai satu BPH yang sama ya Pak ya. BPH yang sama, cuma kan unsur-unsur lain kan mungkin akan mempengaruhi kan gitu. Apalagi ada anak baru yang tiba-tiba cemerlang gitu ya, kebidanan itu kan waktu muncul langsung jadi primadona kan, kira-kira seperti itu. Karena mungkin peminat mahasiswa banyak, sangat ya, banyak, Pak? Bukan cukup banyak lagi, sangat banyak. Dan kita tercatat pernah nomor 2 setelah Poltekkes itu. Jumlah penerimaan, jumlah pendaftar ya. Kalau nerima kan kita terbatas, itu tidak boleh lebih kan. Kan apalagi ada anak baru istilahnya ya, ini istilah saya. Jadi kalah pamor ya Pak ya, bisa dibilang. Bisa bilang kalah pamor, minder dan seterusnya kan gitu kan. Ya gaji kan kami 400, mungkin beliau-beliau itu sebelumnya lebih 1 juta atau seperti apa. Kemudian mau digabungkan sama-sama, mau ditarik kemana ini? Mau ikut kami 400 atau kami ikut mereka 1 juta? Manusiawi ya saya kira itu ya. Karena ya memang tadi agak-agak itu dari jumlah mahasiswa tetap berbeda ya Pak ya. Jumlah mahasiswa, jumlah bayaran itu berbeda. Ini menyatukan ya ini rumit sebetulnya. 2006 itu menyatukan Pak Hamdani itu saya salut bisa menyatukan perbedaan. Walaupun beliau tidak terpilih kan, istilahnya beliau terpilih, tapi mungkin Bu Santi yang mencoba menyatukan perbedaan itu mulai dari perbedaan pendapatan sampai perbedaan lainnya, lebih seperti itu. Nah, jadi cukup seru ya kalau saya memaknainya ya seru saja. Karena kita ini tetap saudara, bagaimanapun pertengkaran itu akan kembali di satu ruangan, satu keluargaan kan gitu ya, di satu meja makan. Nah, kalau saya prinsipnya seperti itu. Dan yang puncaknya itu sebetulnya 2006, 2007 itu kan persiapan ruangan dan seterusnya. Nah, saya salah satunya yang diminta untuk mempersiapkan ruangan yang ketua Stikes terpilih. Ya, Bu Santi tadi ya Pak ya. Kemudian meminta untuk menyiapkan ruangan karena kita kan masing-masing AKL, Akper, Akpis ya kan. Nah, ini harus disatukan ini, dosennya harus ditemukan satu, kabak harus ada, ya nggak ada lagi Akper, KL Akpisnya itu nggak ada lagi ruangannya itu, jadi semua satu. Nah itu jadi merger semua kan Pak, jadi satu pintu ya Pak ya. Adum itu digabungkan jadi satu ruangan,
ada Yobat, ada Mbak Mar, ada dulu siapa Bu Anzalna dulu kan banyak itu. Jadi Adum digabung, dosen juga seperti itu. Nah, itu ini. Itu juga cukup cerita tersendiri bagi saya yang menggabungkan ruangan itu, karena saya dipanggil oleh teman-teman dari khusus kebetulan perawatan dan gitu. Perawatan S1, perawatan lah pokoknya. Jadi kayaknya Bapak punya cerita tersendiri ya Pak ya dengan keperawatan. Ini kok dipisah-pisah seperti itu, Bu? Saya jawab aja, saya hanya diberikan ini aja, saya berikan tugas, saya jalankan tugas. Ya, menurut saya kan ini yang bagus seperti ini biar kita menyatu. Kenapa tidak saya kan, dan disetujui oleh ketua, ya sudah ketua yang punya otoritas kata saya. Akhirnya ya ikut semua kan. Tapi kita nggak paham ternyata ya 2006 2007 2008 terjadi ya pergolakan yang cukup besar ya, pergolakan atau apalah ya istilahnya, saudara bertengkar lah ya. Itu masih ada jejak digitalnya itu di internet ya. Oke, jadi memang di tahun 2009 ya Pak? 2008 sekitar 2008. Itu gejolaknya yang berupa apa itu Pak? Ya demonstrasi. Mungkin ya miskomunikasi saja. Kalau menurut saya itu miskomunikasi antar pimpinan dan dosen dan mahasiswa. Ya, 3 itu. Jadi cukup seru betul. Ya karena sudah ada hampir sebulan lebih itu. Iya, karena statement Bapak tadi ada jejak digitalnya, artinya sudah dipublish keluar ya Pak ya. Sangat disayangkan sebetulnya, tapi tidak bisa dihapus ya kan. Jejak digital memang nggak bisa itu. Dihapus ya, di take down atau apa ke stasiun TV, karena kita sudah akur dan damai kan, harusnya seperti itu. Jadi cukup sebenarnya itu tuh miskomunikasi saja yang tidak harus, tapi memang mungkin ya kita sudahlah yang itu kita kan miskomunikasi apa ini, kemudian memang ada tuntutan mahasiswa yang menurut kita belum saatnya untuk dituntut kan gitu, seperti SDM ya kan. Saya termasuk salah satu orang yang di demo kan gitu. Kenapa itu Pak? Karena saya Kaprodi D3 Kesling, tapi saya masih berpendidikan D3. Gitu. Jadi kok D3 ngajar D3? Kira-kira gitu, sebagai jeruk ya? makan jeruk katanya kan. Lah orang nggak ada lagi siapa yang mau mimpin kan gitu. Iya Pak ya. Ada SDM-nya semuanya masih D3. Siapa yang mau mimpin coba? Iya gitu. benar. Gitu juga di Visio itu kok Kaprodinya PNS apa nggak ada orang lain, ya beliau yang masih mampu, yang lain masih muda kan gitu ya. Pak Yudiansah ada itu Pak Yudiansah, dekan FKIP dekan Pikes yang sekarang ya Pak masih muda-muda semua. Pak Yudiansah, Pak Imam itu kan masih muda. Almarhum Pak Teguh ya itu almarhum sudah. Beliau yang ditunjuk, kebetulan memang beliau PNS. Nah itu dihebohkan juga kan istilahnya. Ya, itu belum bagus, tuntutan itu sebetulnya bagus, berarti anak-anak ini visioner kan gitu. Seharusnya memang pimpinan itu kan lebih tinggi dari mereka pendidikannya. Kalau sekarang kan dosen harus S2 kan kira-kira seperti itu. Kewajibannya memang syarat mutlak ya Pak ya. Harus S2, tapi kan ya belum masanya mungkin dari sisi stikesnya. Kalau dari sisi masa, dari sisi waktu mungkin tapi dari sisi stikes yang baru membangun, yang baru bergerak itu belum masanya, kecepatan visionernya. Itu yang jadi persoalan. Salah satu persoalan cukup serius persoalannya, sampai ketua diminta untuk turun kan gitu ya, sampai PWM turun tangan. Gitu ya Majelis Pak ya? Dikti pimpinan pusat juga datang untuk melihat, mengakurkan atau mendamaikan gejolak itu ya Pak ya, menyatukan kembali lah kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih 1 bulanan ada lah itu luar biasa itu. Ya itu bagian dari sebuah cerita. Kalau disebut huru hara bukan juga, tapi memang kadang-kadang kita itu perlu adanya perselisihan yang cukup tajam untuk kebangkitan yang lebih besar lagi ya, kira-kira seperti itu. Jangan saja perselisihan ini di luar kontrol. Nah, perselisihan itu kadang-kadang pertengkaran atau perdebatan lah tepatnya itu ya. Itu memang kadang-kadang diperlukan untuk membangun sebuah institusi. Nah, terbukti sekarang kan institusi ini setelah 2008 itu luar biasa.
luar biasa, melesat kalau menurut saya melesat lah ya. 2009 kami melakukan akreditasi, 2009 itu kita melakukan akreditasi Ban PT pertama kali. Coba selama ini kan kita Pusdiknakes, Ban PT pertama kali kita melakukan, istilahnya tuh ya kita tidak tahu betul dengan Ban PT ini. Baru kayak sling, perawatan, kebidanan, S1 semuanya akreditasi 2009. Itu luar biasa, itu pengalaman saya. Mungkin yang keberapa itu, tapi kalau dari Ban PT itu baru yang pertama. Sebagai kaprodi, sebelumnya sebagai pegawai saya. 2009, kemudian 2000 setelah itu kita akreditasi prodi masih minimal lah nilainya, kan namanya juga baru ya. 2009, kemudian 2010 terjadi pergantian pimpinan. Itu pimpinan. Jadi dari Bu Santi ke Bu Sri Yulia. Bu Sri Yulia ya. Sri Yulia. Jadi ini adalah ketua Stikes ya Pak ya? Yang kedua ya Pak ya? Stikes kedua. Jadi yang pertama tadi ada Dr. Santi, yang kedua ada Ibu Sri Yulia. Bu Sri Yulia. Jadi Bu Santi itu dari 2006 sampai 2010. Bu Sri Yulia ini 2 periode, 2010 sampai 2018. 10-14, 14-18 gitu. Jadi 2 periode. Nah, periode beliau ini cukup luar biasa perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang itu. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi kan cukup lumayan ya perjalanan. Jadi ini kalau mau Pak Heri bisa duduk di sini juga memang sudah sewajarnya, karena memang Pak Heri adalah pelaku, bisa dikatakan pelaku ya Pak, juga memang salah satu yang memang berada saat-saat gejolak itu ya Pak ya. Kalau berjasa tentu belum ya. Kalau pelaku mungkin sejak saksi hidup mungkin ya. Dan banyak lagi saksi hidup, sebetulnya banyak senior di atas saya kan malahan lebih banyak lagi Bu ya. Masih ada itu, ada Bu Rosmiarti namanya. Sekarang Kaprodi D3 Kebidanan. Kemudian ada Bu Trilia, itu dosen perawat ya, ada Bu Trilia. Sekarang PhD, lagi menempuh PhD di Malaysia, kira-kira seperti itu. Kemudian ada itu dari dosennya. Nah, kemudian saya, kami itu tinggal 3 aja lagi. Untuk dari dosennya dari dosen, ya Pak ya? Dulu banyak itu, dulu semuanya PNS ya, alhamdulillah ikut PNS, ikut pindah tugas. Nah, tinggal 3 saya, Bu Tri, Bu Ros itu dosen. Kalau tendiknya yang senior itu ada Pak Yon Setiamin. Pak Yon Setiamin ini kalau dari cerita almarhum Pak Solihin ya, Pak Solihin dulu. Pak Solihin itu yang ini mungkin saya boleh flashback ini ke belakang. Enggak apa-apa Pak. Pak Solihin itu yang menjaga tanah ini. Jadi ini kan dia masih rawa. Dia yang menjaga. Ya, tanah ini sudah ada, tanah Muhammadiyah sudah lama, belum ada biaya, belum ada dana untuk dibangun. Nah, akhirnya begitu ada dana dibangun ya kita dibangun kan. Bangunlah ruangan akademi tadi, ruang kelas dan seterusnya. Nah, itu cerita beliau itu ya almarhum ya, semoga ya husnul khotimah lah gitu. Amin. Nah, menurut cerita beliau waktu Akper apa SPK ya atau Akpis ya, saya tidak terlalu ingat karena udah lama ceritanya. Itu Pak Yon tadi, ini cerita Pak Yon tadi. Itu Pak Yon itu kata Pak Yusril, kamu tidak boleh pulang kalau SK belum didapat. Nah, ini mantap lah di Jakarta itu. SK apa itu? Nah, itu saya apakah SK Akper, SK Akpis atau SK AKL, pokoknya SK Akademi. Itu ceritanya. Punya peranan penting ya Pak? Ya, gitu kan, kurang lebih seperti itu. Dan kebetulan ini tahun 2004 ya, 2004 kebetulan sepertinya kalau hitungan saya itu hampir mau pensiun ya kurang lebih gitu. 2024 sekarang. Ya, 2024 maksudnya, 2024 yang tahun ini. Nah, itu salah satu cerita kalau dengan Pak Yon ya. Jadi kalau kamu tidak boleh pulang. Nah, kalau mau pulang ya SK-nya harus dapat dulu. Gitu ya Pak ya. Itu bagi saya itu sebuah cerita inspirasi ya. Ya. Nah, itu gitu. Ya kan itu tadi senior. Kemudian tadi iya Pak, selanjutkan tadi kan sampai berdirinya Stikes untuk di kepemimpinan Ibu Sri Yulia. Jadi kan Ibu Sri Yulia tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi itu menjabat selama 2 periode ya, dari 2014 sampai dengan 2019
18 juga. Ya. Oke. Nah, selanjutnya itu dikepalai oleh siapa itu, Pak? Stikes ya, masih berbicara tentang Stikes, belum ya. belum berubah menjadi IKSTMP ya, Pak. Ya. 2018 itu kan kebetulan saya diamanati. Jadi langsung Bapak yang saya diamanati untuk satu periode 18-22 ya. Nah, itu saya diamanati untuk itu. Nah, karena kita ini kan 2018 saya dilantik, itu Desember 2018 saya dilantik, kemudian arus kuat perubahan itu muncul, ya, akhirnya 2020 ya dari 2019 sudah kita mulai. Oke, tapi sebetulnya Bu Sri juga sudah memulai. Nah, Bu Sri juga sudah memulai perubahan bentuk itu. Jadi beliau sudah membentuk panitia itu, buat tim ya Pak ya, tim khusus tim perubahan bentuk yang diketuai oleh Bu Anita, Bu Anita Apriani ya, sekarang lagi melanjutkan studi S3 juga di Malaysia itu. Nah, itu 2018 sudah mulai, 2017 malahan kalau saya nggak salah itu inisiasinya. Kalau sejarah perubahan bentuk itu cukup panjang kalau dimulai dari periode Bu Sri gitu ya. Tapi saya yang pentingin begini, kita kan sejarah ini kan bercerita tentang bukan saja lahir, tumbuh dan berkembang, tapi kita juga harus membicarakan masalah perkembangan, prestasi Stikes. Nah, jangan sampai Stikes itu lewat saja 14 tahun ya, 14 tahun Stikes lewat saja. Nah, karena begini, 2010 itu kami dilantik lah ya, 2011 kalau saya 2011 dilantik menjadi wakil ketua. Jadi memang ketua. Pak Heri ini sudah dari tahun sudah jadi ketua program studinya di AKL, kemudian jadi wakil ketua ya Pak. Dan di 2018 Bapak juga sudah menjadi ketua Stikes, dan sampai sekarang Bapak juga jadi alhamdulillah jadi rektor IKST Muhammadiyah Palembang. Ini cukup perjalanan Bapak suka duka ya sampai Bapak bisa duduk di sekarang ini ya Pak ya. Cukup cukup panjang lah ya, tapi kalau jasa masih jauh ya dari orang-orang dahulu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kayak saya 2012 ya kita 2010 kemudian akreditasi lagi, kemudian akreditasi di prodi kita itu alhamdulillah semua B Bu. Semuanya jadi B. Prodi Kesling, keperawatan, padahal tadi yang sudah C 2009 itu C. C itu minimal kan, untung terakreditasi waktu itu karena dengan segala keterbatasannya, tapi kita bisa meyakinkan asesor kira-kira diakreditasi ya akreditasinya C. Nah, di 2012 ya, kalau 2012 antara 12-13 gitulah, kan 4 tahun, tidak harus 5 tahun kan. Ya, kita kalau ingin memperbaiki ya kita harus ini. Nah, kita ada LAM ya, kalau tidak salah itu LAM PTKes ya, kalau saya lupa itu LAM PTKes yang lembaga akreditasi mandiri. Nah, lembaga akreditasi mandiri. Oh bukan, masih ban Kesling dengan Pisio itu ban PT. Ban PT masih. Kemudian yang bidan perawat dengan S1 itu LAM sudah. Itu yang kalau boleh tahu tuh tinggi boleh dikatakan ada pembedanya tuh apa Pak? Beda ban PT dan LAM PT itu apa itu maksudnya? LAM ini kan lembaga akreditasi mandiri yang didirikan anggaplah swasta sebetulnya. Tapi di dalam Undang-Undang 12 tentang perguruan tinggi ya memang harus ada LAM. Yang mengakreditasi prodi itu LAM, yang mengakreditasi institusi itu BAN. Jadi bedanya di situ. Jadi BAN itu harusnya, tapi karena Kesling dan Pisio belum tergabung kalau saya nggak salah di LAM, makanya BAN PT. Jadi ya bagi yang belum punya LAM, maka BAN PT. Ya BAN PT yang akan akreditasi. Tapi seiring waktu sepertinya sudah hampir semua prodi punya LAM. Termasuk Kesling, Pisio itu sudah masuk LAM. Nah, jadi 2000 itu kita semua dapat B ya, 2000 berapa itu? Ini kan kemarin 2009 ya, 2004 ya kan B ya, 2014-an ya, 2013 seperti itulah kira. Kan 5 tahun. Jarak atas 5 tahun ya. Kita dapat B. Nah, puncaknya itu sebetulnya prestasi puncak di Stikes itu adalah 2014. Puncak-puncaknya ya di mana
institusi perguruan tinggi itu mendapat akreditasi B oleh BAN PT. Ya, itu sangat luar biasa itu sebetulnya. Kami juga rada-rada gimana gitu. Dan satu-satunya mungkin di Sumatera Selatan untuk perguruan tinggi kesehatan. Itu negeri, puncak kejayaan negeri kalah. Jadi ibarat apa kita walaupun swasta itu mengalahkan negeri. Kita di depan. Karena 2014 itu pada saat itu situasi perguruan tinggi itu yang apa ya, ketentuan itu tidak terlalu ketat. Kalau sekarang kan tidak terakreditasi perguruan tinggi tidak boleh wisuda kalau sekarang. Kalau dulu ya nggak apa-apa. Bisa berjalan aja ya Pak. Sudah wisuda aja 2014 itu 2000. Nah, itu benar-benar membuktikan bahwa ya kita mampu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat kan gitu. Akreditasi itu kan cerminan penilaian eksternal ya, masyarakat dan pemerintah. Nah, kita buktikan dengan angkanya itu. Meski B itu langka waktu itu Bu ya. B itu langka untuk sekelas perguruan tinggi kesehatan. Ya, kita sendirian kalau saya nggak salah ya, saya tidak bisa tidak terlalu punya data itu, maka saya klaim Sumatera Selatan aja kita. Kemungkinan Sumatera satunya perguruan tinggi kesehatan yang terakreditasi B oleh BAN PT pada tahun 2014 di Sumatera. Itu merupakan prestasi Ketua Stikes 2014 yang termasuk yang luar biasa lah, di samping prestasi-prestasi lain yang mungkin banyak lagi yang mungkin kita ceritakan di lain waktu lah. Iya. Karena akreditasi itu kan bagian dari pengakuan eksternal yang memang dikejar orang. Kalau sekarang itu mau tak mau orang akreditasi. Kalau dulu itu kesadaran sendiri. Kalau kesadaran sendiri kan artinya ya kita bukan hanya kita tidak perlu memenuhi syarat, nah kan gitu ya. Kalau sekarang harus memenuhi syarat ya, cukup akreditasi biar bisa wisuda kan. Nah kalau dulu enggak, kalau dulu memang ngejar prestasi 2014 itu. Jadi gitu. Ini buat para sobat di sana, jadi jangan ragu sama IKSTMP Muhammadiyah, karena memang kita enggak tidak hanya eksis di ini, tapi kita juga memperbaiki ya Pak ya, sama-sama kita juga merancang ini agar lulusan kita ini juga memang diakui di masyarakat luar nantinya. Karena dengan itu tadi, dengan adanya akreditasi tentunya ya kita harapan dari IKSTMP sendiri itu mencetak lulusan-lulusan yang memang sesuai mutunya ya Pak ya gitu. Lebih seperti itulah. Kita tidak hanya sekedar memenuhi syarat ketentuan perguruan tinggi, tapi kita harus melampaui. Itu istilahnya kan SNPT, Standar Nasional Perguruan Tinggi. Itu ada pemerintah yang menetapkan, kemudian ada juga Majelis Dikti, pimpinan pusat Muhammadiyah juga menetapkan, dan kita juga harus menetapkan dan melampaui pemerintah itu. Nah, itu kita harus melampaui pemerintah. Kalau cuma standar nasional saja ya sebatas itu. Sebagai syarat ya Pak ya. Sebagai syarat bahwa kita memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan, kurang lebih seperti itu. Tapi kita tidak ingin sebatas itu saja. Kita ingin memberikan kelebihan bagi mahasiswa atau lulusan kita nantinya. Ya nih Pak, ini jadi ibarat di masa jayanya itu adalah di 2014 itu Stikes Muhammadiyah yang sampai sekarang ini. Bapak tadi belum mau ngebahas tentang perubahan dari Stikes perubahan Stikes itu kan menjadi IKES. Jadi IKES ya, jadi perubahan Stikes ya. Itu dimulai sejak 2014, saya ingat dengan ini ya, kalau masalah perubahan bentuk ini saya ingat dengan Kiai Haji Tohlon Abdul Rauf almarhum. Itu kalau itu perubahan bentuk saya ingat beliau. Pak Tohlon. Saya tidak bisa menafikan perannya dari situ aja sebetulnya. Kalau bicara apa peran beliau nggak ada kan itu bagi sebagian orang. Karena memang dari tadi Bapak juga belum pernah nyenggol-nyenggol ngebahas itu. Kan Ketua BPH Stikes yang pertama. Ketua BPH Stikes yang pertama. Tadi kalau BPH-nya tadi Pak Yusril, ini adalah ketua pertamanya di Stikes. Stikes itu Stikes. Yang pernah satu hari beliau itu kan keluar dari ruangan, kebetulan saya Pak Wen lagi duduk di ruang tamu di lobi lah ya, anggap lobi lah dulu. Kantor kita itu kan nggak ada lobi ya, tapi itu anggap lobi, duduk situ. Kita ngobrol-ngobrol lah ya. Pokoknya ini nanti harus jadi institut. Itu. Jadi beliau lah yang
digaungkan pertama kali ini harus jadi institut. Harus lagi kayak itu. Institut kan baru kemarin Bu ya, kata kami 2008, 2006 baru berubah gitu. Itu 2008 kalau saya nggak salah. Jadi sudah belum itu baru berubah sudah dikasih challenge lagi ya Pak ya. 2006 kan perubahan jadi Stikes. 2008 saya ingat saya itu 2008 antara 2008 2009 ngobrol dengan beliau itu harus jadi institut. Nah, ya kami waktu itu kan ya sudah lewat aja lah dulu ya kan gitu. Kita kan masih dalam pembenahan mau akreditasi dan seterusnya. Jadi 2015, 2016 ya, mulailah kita saya hal ini kan menyampaikan ke Bu Sri untuk ya coba kita bikin perubahan bentuk. Dan ada kata rahasia yang saya sampaikan. Apa itu, Pak? Tapi tidak boleh dipublish ya. Iya. Kita harus berubah Bu, ya, kayak gitu. Kira-kira lebih seperti itu. Bla 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 bla. Off the record ya itu. Nah, kita harus berubah. Nah, akhirnya dibuat tim persiapan. Nah, tim persiapan itu dikomandani oleh Pak Jakpar Abdullah ya. Persiapan Pak Jakpar Abdullah komandani, beliau memberikan menganalisis dan seterusnya selesai 2017 selesai. Itu dokumen itu nganggur itu kalau saya nggak salah, nganggur sampai setahunan. Nah, sampai setahunan mungkin karena kita juga konsentrasinya pengembangan lain-lain PBM dan seterusnya kan banyak itu. Nah, 2018 mulai lagi. Inilah yang saya sampaikan tadi Bu Anita tadi yang sebagai ketua panitia perubahan bentuk, kemudian ada presentasi ke Jogja Bu Sri-nya kan, kemudian mengundang Prof Edi juga ke sini. Ya, Prof Edi itu kan salah satu anggota majelis wakil ketua majelis dikti dulu ya, sebelum sekarang. Nah, jadi prosesnya dimulai 2017, 2018, terakhir itu kan ada batasan. Batasan harus masuk upload itu di tanggal berapa di bulan Desember 2018 itu. 18 apa November ya, seperti itu. Harus ada deadline-nya ya Pak ya? Ada deadline. Waktu itu saya diminta menemui Pak Kepala LDOT, Kopertis waktu itu. Kopertis untuk menegosiasi apakah mungkin proposal kami ini diberikan rekomendasi dan seterusnya. Oh, ternyata singkat cerita belum bisa direkomendasi. Jadi pada saat itu sempat gagal juga Pak ya? Apa yang gagal. Oh, gagal ya Pak ya? Jadi gagal. Jadi waktu itu ya mandek, kita tidak dapat rekomendasi. Bukan tidak dapat sih, belum dapat mungkin. Ada perbaikan ya mungkin ya Pak ya? Perbaikan lah, seperti itu. Ya kita tidak bisa upload. Otomatis stop. Nah, stop pergantian pimpinan gitu. Pimpinan karena tanggal 7 Desember itu harus ada pelantikan ketua yang baru. Nah, kebetulan saya yang dilantik sebagai ketua yang baru. Gitu. Jadi ya saya tentu punya salah satunya mengembangkan institusi ini lebih baik ke depan, kurang lebih cita-cita kita kan semuanya seperti itu. Nah, tentu melanjutkan perubahan bentuk ini. Jadi tidak bisa melanjutkan perubahan bentuk. Waktu itu ada cukup banyak prodi, ada 7 prodi yang diusulkan. Nah, kami dengan tim, saya dengan tim waktu itu ya menyimpulkan kalau sebanyak ini satu saja tidak lolos nanti tidak terjadi perubahan bentuk. Padahal kita hanya butuh 2 sarjana, kan gitu. 2 sarjana ya kira-kira seperti itu. Dua saja, tiga. Untuk berubah jadi IKST itu harus 3 ada sarjana saja. Oke, 3 sarjana saja. Kebetulan kita sudah ada S1 keperawatan, S1 gizi. Nah, kemudian kita juga tinggal tambah 1 lagi. Tinggal dipilih mana yang mungkin. Waktu itu ada S1 bidan, ada 1 ilmu olahraga, ada D4 manajemen informatika, kesehatan. Kemudian ada apa lagi? Banyak, ada K3 juga kalau saya nggak salah waktu itu, cukup banyak ya. Kita ambil cepatnya, kita kalau ini satu saja tidak lulus ya nggak bisa berubah ini kan gitu, kira-kira seperti itu. Akhirnya kita putuskan ambil SI. Nah, SI lah jadi pilihan, sistem informasi, program studi sistem informasi. Jadi kita usulkan SI.
akhirnya 3 kan S1 kita, S1 gizi, S1 perawatan dan kemudian S1 sistem informasi. Itu pertama kali kita usulkan, ya gagal juga, masih gagal. Ya kita saya ingat saya 2 kali ngupload. 2 kali ngupload, 2 kali gagal. Ya, 2 kali ngupload, kita akhirnya berhasil di uploadan kedua kayak gitu. Jadi berhasil berubah bentuk. SK-nya itu 5 Agustus 2020. Seperti itu. Wah, jadi 2 tahun dari kurang dari 2 tahun kita berhasil merubah sekolah tinggi menjadi Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Dengan penambahan 1 sistem program studi sistem informasi. Ini pada sobat-sobat bincang. Jadi kalau di luar sana masih kenalnya dengan Stikes Muhammadiyah tuh itu sejak tahun 2020 tuh kita sudah berubah menjadi IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi yang memang seperti yang kita ketahui bahwa sekarang nih sudah Stikes itu tuh sudah berubah menjadi IKST, yang mana IKST sendiri ini memiliki 2 fakultas ya Pak ya? Dua fakultas yang memang juga dia nggak hanya bergerak di bidang kesehatan, tapi dia juga ada di bidang teknologi sains dan teknologi dengan lahirnya si SI tadi Pak ya. SI ini kan nyawanya IKST kan sebetulnya gitu. Kalau SI-nya ada IKST namanya. IKES saja jadinya. Makanya T itu harus muncul. Jadi penyebutan itu tidak boleh IKES. Kalau IKES kan ya pakai apa itu? KES, kan nggak enak juga. Kalau IKES saja itu salah. Institut Kesehatan ya Pak ya? Makanya dengan adanya T itu menunjukkan bahwa dia tuh ada teknologi. Karena itu kalau dilihat itu tulisan-tulisan kita itu kan T-nya besar. Jadi itu untuk dimunculkan, disebutkan IKST ya. Branding dan brand kita gitu seperti itu, IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi jangan IKES itu bukan kita kalau IKES itu. IKST Muhammadiyah Palembang. Itu kalau saya mengatakan itu nyawanya IKST, itu adalah sistem informasi. Nah, sekarang acara-acara kita ini kan terinspirasi kan ada program studi itu kan, studi. Mulai ada podcast, mungkin nanti ada. Ini mungkin salah satu memang yang digaungkan oleh program-program tadi itu Pak ya, memberikan saran atau sumbangsi ke inovasi yang memang harus dikembangkan ya Pak ya. Itu kan dari prodi itu kan kita mulai mengenal dunia dunia aplikasi kan. Jadi kita semua bikin aplikasi alat laboratorium pakai aplikasi. Di perpustakaan juga kita mau pinjam pakai aplikasi, mau melihat judul-judul buku ya nggak perlu ke perpustakaan. Semuanya sudah terinput di sistem semua ya Pak ya? Memang belum semua, tapi ini bertahap. Nanti juga dokumen-dokumen juga kita akan satukan dalam satu aplikasi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu salah satu itulah kita menunjukkan bahwa kita Institut Kesehatan, Ilmu Kesehatan dan Teknologi. Jadi kita akan meningkatkan kembali lagi teknologi ini biar lebih berbicara, karena tidak bisa kita pungkiri tahun-tahun depan itu teknologi bagian dari kehidupan manusia, nggak bisa nggak bisa tinggal lagi teknologi. Karena sekarang kan bukan lagi zaman 4.0 tapi sudah 5.0 ya Pak ya. Society nanti. Semuanya sudah cepat, media-media yang memang digitalisasi itu ya sudah memang cepat banget itu ya Pak ya. Nih jadi kaum sobat, jadi itu sedikit mengulik tentang cerita IKSTMP sampai saat ini kayak gitu ya. Ini boleh boleh sedikit tahu Pak, IKSTMP ini sendiri itu apakah setara dengan universitas atau bagaimana Pak? Itu kalau universitas itu kan harus ada ilmu sosialnya, ilmu sosial, ilmu humaniora ya. Nah, itu kira-kira kalau universitas. Jadi ini sedikit clue. Jadi kayaknya IKSTMP ini pengen berubah lagi gitu Pak? Ya kurang lebih seperti itu, karena begitu berubah jadi IKST kok kita masih ini ya
kurang perannya ke masyarakat ya. Jadi selalu bergerak dan bergerak untuk kemajuan ya Pak ya. Ya perubahan itu seperti sudah berubah. Sepertinya kita nih ini yaitu kok ilmu sosial, ilmu agama tidak kita ini, meskipun kita Muhammadiyahan itu kita integrasi dengan Al-Islam. Al-Islam tapi kalau tidak ada prodi agama betul yang mencetak dai-dai sesungguhnya kan gitu. Kita ini kan dai perawat, dai bidan kan gitu ya. Daiyah ya, kalau bidannya daiyah ya, nggak ada dai bidan ya. Daiyah ya. Karena semua bidan kan perempuan gitu ya Pak ya. Itu kita kita harapan kita juga ingin menciptakan lulusan yang kompeten dalam bidang ilmu sosial, kompeten dalam bidang ekonomi, kompeten dalam bidang hukum. Nah, dasar itu sebetulnya untuk memperluas kemanfaatan institusi ini kepada masyarakat, maka memang ada cita-cita untuk menjadi, bukan cita-cita sih, sudah dilakukan sebetulnya, sudah direncanakan untuk perubahan bentuk menjadi universitas. Bahkan namanya juga sudah kita punya sebetulnya. Nama universitasnya sudah kita ada dan sudah sampai ke majelis sebetulnya. Dan majelis juga sudah setuju. Jadi ini sudah masuk dalam prosesnya. Sudah proses ya, sudah proses sebetulnya, karena ada kendala sedikit lah ya, kendala di sistem dan lain-lain lah. Belum lagi, mungkin mudah-mudahan tahun ini ya bisa selesai pengusulan itu dan kalau memungkinkan tahun ini juga dapat izin perubahan bentuk ya, kenapa tidak kan, kira-kira seperti itu kita kejar. Iya, jadi mohon doa-doanya ya semua sobat-sobat bincang, semoga apa yang direncanakan IKSTMP Muhammadiyah dalam perubahannya, dalam mewujudkan cita-citanya ingin berubah bentuk lagi ya Pak dari IKST Muhammadiyah menjadi universitasnya lagi Pak ya. Ya semoga di bulan penuh berkah ini juga apa yang dicita-citakan oleh IKST Muhammadiyah itu akan segera terlaksana, terwujud dengan tanpa ada hambatan lainnya. Amin amin ya robbal alamin, kayak gitu ya Pak ya. Jadi ini mungkin karena kita berbatas waktu ya Pak ya, jadi mungkin next kita akan ada seri lain, ada seri lagi ya Pak ya, seri khusus hal yang mungkin ada mengulik canda, mengulik tawa, mengulik tangis ya kalau ini mungkin tadi kan bisa lah itu nanti ya sambil inilah Pak. Iya Pak. Biar masyarakat tuh utuh mengetahui secara utuh bahwa kita itu memang mulainya dari nol. Mulai dari SDM yang ya apa adanya sampai dengan SDM yang orang geleng-gelengan gitu. Oh, luar biasa SDM di sini. Kira-kira seperti itu cluenya kan gitu ya. Percepatan pergerakannya itu juga cepat. Kita terlambat sadar akhirnya, tapi dengan terlambat sadar kita harus berkejar dengan waktu. Nah, itu kisah-kisah seperti itu mungkin bisalah kita sampaikan di lain waktu. Ya, mungkin untuk podcast hari ini mungkin cukup sekian dulu ya Bapak. Terima kasih atas waktunya, bincang-bincangnya. Next kita akan jumpa lagi dengan sobat-sobat bincang sekalian untuk ngebahas tentang cerita-cerita menarik tentang seputar IKST Muhammadiyah Palembang. Sekali lagi terima kasih Pak Heri. Ya, sama-sama. Ya, buat sobat-sobat bincang, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.